Ini saya tahu semuanya diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Jadi memang benar saudara-saudara, saya bersama dengan Bapak Pendeta Semi, dulu kami memang dari California tetanggaan saudara-saudara. Sebelah-sebelahan, satu sekolah lagi dulunya di Redlands. Jadi saya tahu Bapak Semi ini long way dari California. Puji Tuhan, dan saya juga tidak menyangka saudara-saudara bahwa ada panggilan Tuhan. Saya tidak menyangka, di dalam pikiran saya tidak pernah saya pikiran mau jadi pendeta. Tapi kalau kita mengalir bersama dengan Tuhan, kalau kita mau ikut dalam rencana Tuhan, apa yang Tuhan rencanakan itu selalu paling baik. Dia tidak pernah salah, dan itulah yang Dia nyatakan kepada saya dan sekeluarga. Bapak Pendeta waktu itu sekitar 2009, Bapak Pendeta Albert Awi harus kembali ke Indonesia, dan saya meneruskan pelayanan yang ada di New Jersey. Puji Tuhan saudara-saudara. Dan kita semua ada di sini, kita mau menikmati firman Tuhan. Firman Tuhan akan diambil di 2 Raja-Raja pasal yang keempat. 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Kita akan lihat dari ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-37. Ini kelihatannya memang agak panjang saudara-saudara. Wah, 8 sampai 37 banyak banget nih. Tapi kita lihat firman Tuhan ini tentang seorang perempuan Sunem. Saya akan ringkaskan saja. Perempuan ini saudara-saudara, dia sangat mau melayani Tuhan. Dan di dalam karena dia sangat setia, Tuhan memberikan satu orang anak. Tapi tiba-tiba anaknya ini ada satu kejadian. Kuasa Tuhan dapat menyelamatkan anak ini. Kita akan melihat lebih dalam lagi dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang ke-8. Kita akan bahas sedikit demi sedikit. Kita akan baca ayat 8. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat yang ke-8. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil, yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Jadi pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di situ. Saudara-saudara, di sini Nabi Elisa rupanya kalau dalam perjalanan dia suka mampir, saudara-saudara. Dalam pelayanannya dia suka mampir ke satu keluarga. Dia tahu ibu ini suka melayani hamba Tuhan, saudara-saudara. Jadi dia sering ke situ, dan ibu ini mempunyai suatu keinginan untuk melayani hamba Tuhan ini lebih baik lagi. Dia bilang sama suaminya, mari kita kasih sediaan satu kamar yang baik, supaya kalau hamba Tuhan ini, Nabi Elisa ini mampir ke rumah, pasti dia ada satu kamar khusus buat dia. Wah saudara-saudara, ini pekerjaan yang mulia. Dari cerita ini saya mau agar ibu-ibu yang ada di sini dapat melihat satu contoh yang baik. Bagaimana satu ibu perempuan yang dari Sunem ini, dia mau melayani hamba Tuhan, melayani Tuhan. Dia tahu bahwa Nabi ini adalah Nabi yang kudus, utusan daripada Tuhan. Saudara-saudara, ada berkat khusus apabila saudara mau melayani hamba Tuhan. Ada berkat khusus yang Tuhan akan sediakan bagi saudara apabila saudara tulus untuk mau melayani hamba Tuhan. Karena saudara bukan melayani manusia. Kalau saudara terima hamba Tuhan, mau melayani mereka dengan baik, saudara tidak melayani manusia, tapi saudara melayani Tuhan yang berkuasa, yang mengutus utusannya itu. Saudara tidak melayani manusia, tapi saudara melayani Tuhan. Dan apa yang terjadi saudara-saudara di sini, ayat yang ke-12 dikatakan, kemudian berkatalah ia kepada Gehasi bujangnya, panggillah perempuan Sunem itu. Lalu dipanggilnyalah perempuan itu, dan ia berdiri di depan Gehasi.
Elisa telah berkata kepada Gehazi, cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami, apakah yang dapat kuperbuat bagiku? Di sini Nabi Elisa katakan kepada perempuan ini, adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara? Jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Saudara-saudara, luar biasa. Ibu ini memang tulus, saudara-saudara ya. Kalau dipikir, kalau misalnya mau pelayanan ini cuma ada ada keinginan tertentu, mungkin cuma mau mendapat berkat. Kadang-kadang itu yang kita lakukan, saudara-saudara ya. Pelayanan tapi cuma mau ada untungnya. Yang penting kalau ada untung Tuhan, asal ada sesuatu yang Tuhan berikan. Tapi Tuhan mau agar kita melakukan suatu pelayanan dengan murni. Nabi Elisa mengatakan kepada perempuan Sunem ini, apa yang kau mau? Rupanya Nabi Elisa ini banyak koneksi, saudara-saudara. Di sini dikatakan ayat yang ke-13, adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara? Koneksinya luar biasa, saudara-saudara. Kalau di Indonesia itu penting. Kalau koneksi itu kalau tahu bapak ini yang punya perusahaan ini, direktur ini yang lagi sedang kerja di sini, itu penting, saudara-saudara ya. Jadi kalau ada apa-apa bisa minta tolong. Ini katanya Nabi Elisa katakan, adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja? Koneksinya Nabi Elisa lebih luar biasa lagi sama raja dan kepala tentara. Kalau dia mungkin ada saudaranya yang lagi di penjara, bisa dikeluarin mungkin. Apalagi ada kesulitan dengan masalah pemerintahan atau kasus-kasus, dia bisa lakukan sesuatu karena kenalannya dengan raja. Tapi dia katakan, perempuan itu katakan, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Dia bilang dia udah senang tinggal di sini bersama dengan keluarganya, dengan kaumnya. Rasanya dia udah tidak ada lagi. Dia udah merasa puas dengan segala keberadaannya sampai pada saat itu. Dan ini kita bisa lihat bahwa pelayanannya kepada Nabi Elisa itu sangat murni. Dia tidak ada maksud-maksud tertentu. Dia memang hanya mau melayani dengan tulus hati. Saudara-saudara, kita mau menjadi seperti perempuan ini. Ibu-ibu di sini saya tahu mau melayani Tuhan, mau melayani hamba Tuhan. Apalagi memperhatikan hamba-hamba Tuhan, gembala saudara-saudara, gembala. Saya tahu menjadi gembala, saudara-saudara, paling enak kalau dikatakan. Saya ada di gereja, saudara-saudara, walaupun ini dia sudah tua, dia cukup tua, saudara-saudara, umurnya 60 apa 70. Tapi kalau dia suka tanya, Pastor, what can I do? What else can I do? Wah, saya paling enak, saudara-saudara. Jadi nggak perlu ditanya, tapi udah ditanyain duluan. Mau disuruh ya, disuruhnya memang paling cuma suruh beli baterai lah. Itu hari Minggu, saudara-saudara ya. Suruh beli baterai lah, suruh beli apa. Tapi saya tahu bahwa pelayanan dari orang ini tidak tulus, saudara-saudara, bapak ini. Dan saya tahu juga ibu-ibu, bukan cuma ibu-ibu, tapi kita semua yang ada di sini mau melayani dengan keinginan yang murni, mau melayani Tuhan, mau menyenangkan hati Tuhan lewat hamba Tuhan yang ada di sini dimanapun saudara ada, mau melayani hamba Tuhan. Dan sini kita mau melihat apa akibatnya. Ada satu ayat di dalam Kisah Para Rasul 24 ayat ke-16 dikatakan, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Kita mau agar kehidupan kita itu selalu murni di hadapan Allah dan manusia. Kita tidak mau ada topeng, saudara-saudara, kadang-kadang di depan maunya ini, tapi di belakang ada maunya lain lagi. Tapi kita mau ada only one face, a smiley face to serve the Lord, untuk melayani Tuhan. Itulah yang kita mau. Dan kita mau lihat, saudara-saudara, apa akibatnya? Apa akibatnya waktu perempuan ini melayani Tuhan dengan murni, dengan ketulusan. Ayat yang ke-14 dikatakan, kemudian berkatalah Elisa, apakah yang dapat kuperbuat baginya? Jawab Gehazi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Lalu berkatalah Elisa, panggillah dia. Dan sudah dipanggilnya, berdirilah perempuan
perempuan itu di pintu, berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga tahun depan engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tapi jawab perempuan itu, janganlah Tuanku ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Ayat yang ke-17, mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Pada waktu seperti itu juga pada tahun berikutnya seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Saudara-saudara, kita lihat di sini. Kalau kita mau melayani Tuhan dengan murni, dengan tulus, Tuhan tahu segala kerinduan yang ada di dalam hati kita. Walaupun tidak bisa disampaikan. Ini nggak ada yang mungkin dia udah ditanyain, saudara-saudara. Nabi Elisa tanya, apa yang kau mau? Apa mau dibicarakan kepada raja, apa kepala tentara? Tidak, saya tinggal ada di dalam kaumku. Dia sudah merasa puas. Tapi kalau kita melayani Tuhan dengan tulus, ada kerinduan-kerinduan yang kadang-kadang kita tidak bisa sampaikan, yang tidak terucapkan. Tapi Tuhan tahu dan Tuhan akan menyatakannya bagi saudara. Karena pelayanan yang tulus. Saudara-saudara, kalau tidak salah, ini ada kesaksian dari ibu yang ada di Virginia kalau nggak salah. Dia ini suami istri. Layanannya kalau tidak salah dia suka bawa makanan ke gereja. Dia kalau ada acara dia bawa makanan. Saudara, dia kalau dia masak dia nggak tanggung-tanggung masaknya. Ikan lah, apa semuanya, sate, semua yang enak-enak dia masak. Kadang-kadang katanya kalau udah dimasakin lagi untuk suruh bawain ini foil nggak ada yang mau bawain, saudara-saudara. Dia parkir di depan gereja, tapi minta tolong aja susah, untuk bawa masuk makanannya aja susah. Tapi Tuhan lihat, pendek cerita, Tuhan lihat kemurnian dari pelayanan ibu ini. Satu kali rupanya suaminya saya lupa, orang Greek apa orang apa begitu. Satu kali rupanya pendek cerita kalau tidak salah dia terima warisan. Suaminya yang tidak tahu bahwa ada relatifnya yang saudaranya dari mana, dari sini, dari situ. Akhirnya jatuh kepada suaminya. Akhirnya pendek cerita ibu ini luar biasa diberkati Tuhan. Luar biasa diberkati Tuhan, saudara-saudara. Karena apa? Saya tahu bukan karena ibu ini beruntung, saudara-saudara, kayak main-main lotre, saudara-saudara. Tidak, tapi Tuhan melihat kemurnian dari pelayanan ibu ini. Walaupun gak ada yang mau bantuin, mungkin kalau mau masak itu saya tahu karena istri saya suka masak, saudara-saudara. Waduh, ya puji Tuhan. Makanya saudara lihat saya ini makmur, saudara-saudara. Puji Tuhan. Kalau baru potong bawang aja udah menangis. Apalagi udah dimasak cabai, waduh. Saya kalau istri saya masak cabai mesti naik ke atas, mesti pergi dulu, saudara-saudara. Saya nggak tahan. Tapi waktu dimakan, waduh luar biasa, mesti tambah-tambah. Haleluya. Dan inilah pengorbanan dari seorang perempuan. Ibu ini juga saya tahu kalau memasak itu tidak gampang, saudara-saudara. Mesti keringetan, apalagi udah kepotong lagi tangannya. Aduh, udah berdarah lagi. Aduh. Tapi itulah yang saudara lakukan untuk Tuhan. Apabila murni, Tuhan akan lihat segala kerinduan yang saudara yang walaupun tidak bisa disampaikan, Tuhan tahu dan Tuhan akan menyatakan itu bagi saudara. Mari, satu pelajaran agar saudara mau, ibu-ibu yang ada di sini, mau melayani Tuhan. Apapun keadaannya, kadang-kadang memang susah, saudara-saudara, untuk melayani Tuhan, apalagi melayani Tuhan. Kalau udah capek, ini saya juga sudah pernah mengalami. Apalagi pulang kerja, mesti ke gereja, saudara-saudara. Apalagi ibu-ibu yang punya anak, mesti kasih makan dulu, mesti kasih ini, beres-beresin dulu. Masuk ke ya, apalagi kalau saya lihat di sini mesti pakai transportasi ya. Kalau di New Jersey mungkin tinggal naik mobil, habis itu jalan. Apalagi yang mau naik train, saudara-saudara, saya tidak bisa ngebayangin, mesti dorong-dorong anak naik train, langsung naik tangga lagi ke atas, turun lagi ke bawah. Ada pergumulan. Tapi kalau saudara lakukan itu dengan ketulusan hati, Tuhan akan perhitungkan itu dan tidak ada yang sia-sia. Haleluya. Selanjutnya,
Ayat yang ke-18, setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, aduh kepalaku, kepalaku. Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, angkatlah dia dan bawa kepada ibunya. Ini saudara-saudara, memang kalau ada anak nangis suruh bawa ke ibunya langsung. Ini bawa ke mamanya. Mana mamanya? Langsung bawa ke mamanya. Ayat 20, diangkatnya lah dia, dibawanya pulang kepada ibunya, duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari. Tetapi sudah itu matilah dia, anak itu mati. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannya lah dia di atas tempat tidur abdi Allah itu, ditutupnya lah pintu dan pergi sehingga anak itu saja di dalam kamar. Ayat yang ke-23, saya akan loncat. Ayat 23, berkatalah suaminya, mengapakah pada hari ini engkau hendak pergi kepadanya? Padahal sekarang bukan bulan baru dan bukan hari Sabat. Saudara-saudara, yang terjadi rupanya mungkin anak ini lagi main-main di depan, mungkin sama penyabit mungkin lagi panen, saudara-saudara. Kejadiannya mungkin lagi ada yang panen kepalanya, tapi tiba-tiba dia menjerit, aduh kepalaku. Jadi ada yang terjadi di kepalanya, saudara-saudara. Mungkin kena sabit apa bagaimana, dan akhirnya dia mati di pangkuan ibunya. Di pangkuan ibunya dia meninggal. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Tapi ibu perempuan Sunem ini mengatakan bahwa dia mau pergi. Ayat yang ke-23, suaminya berkata, kenapa kamu mau pergi? Mengapakah pada hari ini engkau hendak pergi kepadanya, mau melihat Nabi Elisa ini? Waktu kejadian ini, saudara-saudara, ibu ini langsung teringat, aduh ini anak dikasih dari Nabi Elisa. Waktu kejadian dia lihat anak ini mati, dia langsung teringat lagi hamba Tuhan itu. Dan dia akhirnya bilang mau pergi. Ayat ke-24, dipelanainya lah keledai itu. Ayat yang ke-23, jawab perempuan itu, ini yang saya mau katakan, jangan khawatir. Jangan khawatir, saudara-saudara. Perempuan ini di dalam situasi yang sudah sangat kacau, saudara. Anak ini meninggal, saudara-saudara. Anak saya sudah mengalami. Anak saya waktu tahun 2010, waktu istri saya pergi ke Indonesia jalan-jalan, anak saya meninggal yang pertama di Indonesia. Saudara-saudara, mendengar kabar ini, saudara-saudara, saya rasanya kebingungan. Istri saya dan anak-anak saya ada di Indonesia, saya di New Jersey dalam pelayanan. Rasanya jauh sekali, rasanya waktu itu saya pengen langsung terbang ke Indonesia tapi gak bisa. Belum ada uang, bagaimana rasanya, aduh susah. Tapi saudara lihat di dalam keadaan seperti ini, perempuan Sunem ini mengatakan jangan khawatir. Satu contoh lagi yang bisa kita contohi bahwa di dalam segala keadaan, mari kita bergantung kepada Tuhan dan katakan jangan khawatir. Kadang-kadang ibu-ibu, saya tahu ibu-ibu ini biasanya ngatur bil-bil. Yang ngatur bil ini rasanya yang paling, gak boleh, orang-orang Manado bilang gak boleh takore sedikit. Ada bil ini datang, naik lagi, stresnya naik lagi. Ada datang lagi bil satu lagi, naik lagi stresnya. Tapi perempuan ini, saudara-saudara, membawa kedamaian di dalam keluarga. Mengatakan kepada suaminya, jangan khawatir. Ini yang harus kita contohi, saudara-saudara, sebagai anak-anak Tuhan. Yang mengetahui bagaimana kasih Tuhan dan kuasa Tuhan yang dapat dinyatakan bagi saudara dan saya. Di dalam segala keadaan, mari kita katakan jangan khawatir. Karena apa? Karena ada iman bahwa segala sesuatu Tuhan dapat mengubah segala sesuatu di dalam segala keadaan. Saudara-saudara, pendek cerita, istri saya waktu di Indonesia harus tertahan 1 tahun. Sebenarnya bukan 1 tahun, saudara-saudara. Sebenarnya 10 tahun. 10 tahun baru bisa masuk lagi ke Amerika. Kalau saya pikir-pikir waktu itu, aduh Tuhan, kalau istri saya harus 10 tahun harus di Indonesia, terus saya di sini, mendingan saya pulang ke Indonesia. Ngapain saya di sini? Tapi
luar biasa, luar biasa. Kalau kami beriman kalau Tuhan kasih pelayanan di New Jersey, berarti istri saya pasti akan balik lagi. Itu yang kami yakinkan. Bayangkan saudara-saudara, lawyer ada di New Jersey, yang istri saya ada di Indonesia. Case yang istri saya harus hadapi ini harus diputuskan di Bangkok. Jadi lawyernya di New Jersey, istri saya di Manado, yang harus putuskan di Bangkok, saudara-saudara. Jadi saya pikir, aduh, ini dunia udah kemana-mana. Wah, udah pusing saya. Tapi luar biasa, saudara-saudara. Kita mengucap syukur ada Tuhan. Karena kalau secara pikiran manusia saya udah nggak tahu mau bikin apa. Kalau pikir juga kekuatan lawyer, ini lawyer cuma ada di Patterson, yang kantornya cuma kecil. Bagaimana untuk mengatasi yang keadaan yang satu dia Manado, satu lagi di Bangkok. Tapi tidak ada yang terlalu besar bagi Tuhan. Tuhan dapat mengatur segala sesuatunya. Pendek cerita, istri saya balik 1 tahun kemudian. Bukan 10 tahun saudara-saudara, tapi 1 tahun kemudian. Luar biasa bahwa segala sesuatu Tuhan dapat mengaturnya. Makanya kalau ada sesuatu mungkin yang mengkhawatirkan, katakan jangan khawatir. Jangan khawatir, Tuhan dapat mengubah segala sesuatunya. Dan ibu ini, perempuan ini saudara-saudara, akhirnya dia cari ini Nabi Elisa. Dia cari, kamu kasih anak, sekarang anaknya meninggal. Wah, gak boleh nih. Dia mau minta tanggung jawab. Akhirnya dia ketemu ayat yang kita akan loncat lagi. Ayat yang ke-25. Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Segera sesudah abdi Allah melihat dia dari jauh, berkatalah ia kepada Gehazi, bujangnya, lihat perempuan Sunem itu datang. Larilah menyongsongnya dan katakanlah kepadanya, selamatkah engkau, selamatkah suamimu, selamatkah anak itu. Ini pembantunya Gehazi tanya. Waktu itu dia lihat perempuan itu datang, mungkin mau ketemu sama Nabi Elisa. Dia katakan, selamatkah suamimu, selamatkah anakmu. Apa yang dikatakan perempuan ini saudara-saudara? Selamat. Ini adalah tanda bahwa dia yakinkan bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Bahwa Nabi Elisa dapat mengadakan suatu mujizat. Kalau dipikir-pikir perempuan itu sudah tua saudara-saudara ya, sudah tua, mana mungkin dia pikir, makanya dia bilang, jangan berdusta, jangan main-main dong katanya mungkin. Jangan berdusta, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Akhirnya dia katakan kepada pembantu itu, selamatkah suamimu, selamatkah anakmu, selamat, semuanya selamat. Dia katakan dengan keyakinan bahwa segalanya itu dalam keadaan baik. Akhirnya saudara-saudara, ada satu lagi. Di dalam, kita terus lagi. Ayat yang ke-28. Lalu berkatalah perempuan itu, adakah ku minta seorang anak laki-laki daripada tuanku? Bukankah telah kukatakan jangan aku diberi harapan kosong? Maka berkatalah Elisa kepada Gehazi, ikatlah pinggangmu, bawalah tongkatku di tanganmu dan pergilah. Apabila engkau bertemu dengan seseorang, janganlah beri salam kepadanya, dan apabila seseorang memberi salam kepadamu, janganlah balas dia. Kemudian taruhlah tongkatku ini di atas anak itu. Tetapi berkatalah ibu anak itu, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Saudara-saudara, ini kegigihan dari perempuan Sunem ini. Nabi Elisa bilang, ini kalau dia suruh pembantunya, dia cuma kasih tongkatnya saja, suruh ditaruh di atas tubuh dari anak itu. Tapi perempuan ini bilang, no, I don't want that, I want you. Dia mau Nabi Elisa. Dia tahu bahwa Nabi Elisa dapat mengubah segala, dia dengan kuasa Tuhan, Nabi Elisa dapat melakukan suatu mujizat. Saudara-saudara, ini lagi satu contoh bahwa ada perlu satu kegigihan, iman yang tidak dapat berubah. Ada satu contoh di dalam satu ayat di dalam Alkitab. Rupanya saudara-saudara, kalau kita mempunyai satu karakter yang teguh, iman kepada Tuhan, itu akan diturunkan kepada anak atau cucu kita. Di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-5.
Di sini dikatakan, sebab aku teringat, ini Rasul Paulus suratnya kepada Timotius. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Saudara-saudara, Rasul Paulus katakan, wah, ini iman yang ada di dalam Timotius rupanya turun-temurun dari neneknya Lois dan akhirnya ke ibunya Eunike dan akhirnya sekarang dimiliki oleh Timotius. Kalau saudara mempunyai iman yang sangat teguh, itu akan diwariskan kepada anak dan cucu saudara. Makanya begitu penting kalau kita mau merubah, saudara-saudara ya, mau merubah satu keadaan. Karena kadang-kadang sekarang, apalagi sekarang, banyak sekali ketakutan. Udah pengeboman lah, apalagi di daerah New York sini. Pasti berjaga-jaga, selalu waspada. Ada kejadian di Boston lah, ya nggak tahu saya, banyak sekali kejadian di negara ini. Itu membuat manusia menjadi kengerian, ketakutan itu selalu ada di dalam hati dan pikiran. Ada satu keluarga, saudara-saudara, satu keluarga yang kita layani di New Jersey. Saya istrinya orang Indonesia, tapi suaminya orang Jewish di New Jersey. Dan karena ya keadaan ya mereka tidak jauh daripada Tuhan, tidak mengenal Tuhan lebih dalam, akhirnya istrinya, saudara-saudara, punya satu keadaan namanya bipolar disorder. Jadi tiba-tiba dia punya mood bisa naik, senang-senang, dan akhirnya bisa turun lagi, jadi marah-marah. Kadang-kadang ini membawa ketakutan kepada anak-anaknya. Saudara-saudara, saya ngomong sama suaminya, Pastor, you know what, you can talk to my wife and my children and then talk about fear, because they always fear, katanya. Saudara-saudara, sebagai anak Tuhan, saya waktu itu kaget. Ini karena keadaan dari ibunya, keadaan dari seorang ibu, akhirnya dapat mengubah, efeknya sangat drastis. Seorang ibu yang tidak mengenal Tuhan, akhirnya anak-anaknya penuh dengan ketakutan. Tapi kalau saudara dan saya, kita mengenal Tuhan, saya tahu bahwa saudara penuh dengan iman. Kalau saudara penuh dengan iman, itu akan diteruskan, diwariskan kepada anak dan cucu saudara. Makanya begitu penting peranan ibu yang mendidik anak-anaknya supaya lebih dekat dengan Tuhan. Apa yang dilihat anak itu akan dicontohi, akan dimiliki. Peranan seorang ibu itu penting. Dan di sini diperlihatkan oleh kita bisa lihat dari perempuan Sunem ini, bahwa dia bilang, aduh, tongkat gak cukup, saya mau Nabi Elisa yang menjenguk. Kita lihat ayat yang ke-30, ayat yang ke-31. Adapun Gehazi telah berjalan mendahului mereka dan telah menaruh tongkat di atas anak itu, tetapi tidak ada suara dan tidak ada tanda hidup. Lalu kembalilah ia menemui Elisa serta memberitahukan kepadanya, katanya, anak itu tidak bangun. Rupanya Gehazi ini udah berusaha juga, dia kasih tongkat, dia taruh di atas tubuh anak itu, akhirnya anak ini nggak hidup, tidak sembuh. Balik lagi dia katakan kepada Elisa, anaknya tidak ada perubahan. Dan ayat yang ke-34, ayat 32. Dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati. Akhirnya saudara-saudara, Elisa menjenguk anak ini. Dia menjenguk anak ini dan dia melihat, ayat yang ke-32, dan ketika Elisa masuk ke rumah, ternyata anak itu sudah mati dan terbaring di atas tempat tidurnya. Sesudah ia masuk, ditutupnyalah pintu sehingga ia sendiri dengan anak itu di dalam kamar. Kemudian berdoalah ia kepada Tuhan. Saudara-saudara, di ayat seterusnya saya mau saudara-saudara memperhatikan bahwa saudara pasti akan dipakai Tuhan. Bahwa saudara pasti akan Tuhan mau memakai saudara bukan hanya di dalam keluarga, tapi saudara juga akan dipakai Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang ada di sekitar sini.
dimanapun saudara-saudara akan dipakai Tuhan. Ini kita lihat dari ayat yang ke-34. Lalu ia membaringkan dirinya di atas anak itu dengan mulutnya, di atas mulut anak itu, dan matanya di atas mata anak itu, serta telapak tangannya di atas telapak tangan anak itu. Dan karena ia meniarap di atas anak itu, maka menjadi panaslah badan anak itu. Sudah itu ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu, sekali ke sana dan sekali ke sini, kemudian meniarap pula lah ia di atas anak itu. Maka bersinlah anak itu sampai 7 kali, lalu membuka matanya. Kemudian Elisa memanggil ke Gehazi berkata, panggillah perempuan Sunam itu. Saudara-saudara, kita lihat waktu Nabi Elisa masuk, ini anak udah mati. Apa yang dilakukan Elisa? Elisa membaringkan anak ini dan dia tidur di atasnya. Dia katakan mulut sama mulut, mata sama mata, telapak sama telapak. Rupanya nih kalau kita bayangkan nih, ngapain lagi nih Nabi ini? Masa mau tidurin anak di atas? Dia tidurin pas di atas anaknya ini. Sepertinya kalau kita lihat apalagi dalam culture-nya yang sekarang, saudara-saudara, wah ini udah gak mungkin. Tapi saudara-saudara, ini gambaran, sebenarnya adalah gambaran untuk memenangkan jiwa. Ini tubuh anak ini sudah mati ya saudara-saudara, sudah mati. Untuk memenangkan jiwa, saya tahu di manapun masih banyak, di New Jersey, di New York, masih banyak jiwa yang mati. Jiwa yang belum mengenal Tuhan, yang jauh daripada Tuhan. Caranya untuk menangkap mereka, untuk menyelamatkan mereka adalah kita selevel dengan mereka. Mata dengan mata, mulut dengan mulut, telapak dengan telapak. Maksudnya apa saudara-saudara? Kadang-kadang keberadaan kita sombong rohani. Wah, saya udah tahu Tuhan. Wah, saya sudah tahu siapa Tuhan Yesus. Melihat saudara-saudara kita yang jauh, rasanya tidak mau menjangkau mereka. Saudara-saudara, kebanyakan yang saya katakan seperti contoh dari keluarga yang ada di New Jersey, saudara-saudara. Mereka ini, puji Tuhan waktu itu mereka sempat ke gereja. Kami tidak mengenal mereka, akhirnya ada yang bawa saudara-saudara. Tapi rupanya ini backgroundnya, istrinya dari Islam. Suaminya dari, kalau nggak salah, Jewish. Jadi memang, dan waktu saya ngomong sama suaminya juga nggak percaya Tuhan. Jadi memang tidak ada background tentang Tuhan, pengenalan akan Tuhan itu sangat-sangat kecil. Kalau kita merasa kesombongan rohani itu ada, kita tidak akan menyelamatkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Yang harus kita lakukan adalah merendah. Kita harus selevel dengan mereka. Kita harus merasakan apa yang mereka rasakan. Itulah yang Tuhan mau, karena Tuhan juga datang ke dalam dunia ini bukan untuk cari orang yang sudah rohani, tapi mencari jiwa-jiwa yang sudah jauh, yang belum mengenal akan Tuhan, yang belum akan mengenal akan siapa juru selamat itu. Marilah, saya tahu ibu-ibu di sini mempunyai peranan penting di dalam pelayanan di Revival Life Church, ya, Revival Life Church. Saya tahu bahwa ibu-ibu yang ada di sini akan dipakai Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa lagi. Dimanapun saudara berada, orang-orang yang saudara ketemu, we have to have a compassion. Seperti Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, dia bisa merasakan orang-orang yang sakit, makanya dia sembuhkan. Dia merasakan orang-orang yang jatuh, yang serasanya remuk hatinya, dia memberikan sukacita kepada mereka. Dan bagi kita pun untuk menjangkau orang-orang yang belum mengenal Tuhan, we have to be on the same level. Kita harus sama levelnya dengan mereka. Ada satu saudara-saudara di pelayanan di Newark, New Jersey, ini ada gereja Foursquare. Gereja Foursquare nggak banyak saudara-saudara, ini kecil. Yang melayani ibu-ibu. Dan saudara tahu Newark itu bukan kayak di New York saudara-saudara yang aman, bisa di sini masih aman. Waktu itu bulan Februari saya hilang mobil di Newark saudara-saudara. Mobil van saya hilang. Diparkir, pas balik lagi udah hilang. Newark itu luar biasa saudara. Ini perlu jamahan dari Tuhan di Newark. Dan ini ibu saudara-saudara, ibu-ibu
dia melayani, punya satu pelayanan di Newark, yang dia layani bukan orang-orang sehat, maksudnya seperti saudara datang ke gereja bagus, rapi, oh wangi-wangi semua. Tapi dia punya pelayanan saudara-saudara, orang-orang yang ada di, bukan orang-orang baik lagi. Kalau mereka datang, mereka habis minum-minum mungkin di luar, mereka habis ya pakai obat-obat segala macam di luar. Dan waktu mereka masuk saudara-saudara, yang mereka cuma mau tahu karena habis ada kebaktian, ada makanan. Jadi itulah pancingannya ceritanya. Tapi ibu ini mau melayani, dia bilang just come, just come. Akhirnya dia beritakan firman, dia waktu itu kita ketemu, dia bilang katanya puji Tuhan sampai pada saat itu belum ada dia pernah satu kali telepon polisi, belum pernah saudara. Jadi puji Tuhan, semua sampai pada saat itu semuanya aman-aman. Tapi ibu ini saudara-saudara, saya bisa melihat kegigihan dan ketulusan hati untuk melayani. Yang dilayani saudara-saudara bau-bau saudara-saudara. Yang nggak pernah belum mandi orang-orang hitam yang belum mandi, yang masih yang datang katanya masih matanya setengah-setengah. Yang katanya mungkin dia waktu dia sampaikan firman itu belum tentu diterima semuanya, tapi dia yakin bahwa Roh Kudus dapat mengubah hati mereka. Dia yakin bahwa satu kali bahwa Tuhan akan mengubah mereka yang belum mengenal akan Tuhan. Tapi ibu ini saudara-saudara, dia mau satu level dengan mereka. Dia ajak, mau, come to my church. Let's have discussion. Mungkin gak kayak seperti preaching seperti ini saudara-saudara, tapi let's have discussion. Akhirnya dia berbicara tentang firman Tuhan. Saya tahu kita pun perlu merendahkan diri untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal akan Tuhan. Dan ibu-ibu yang ada di sini pasti akan dipakai Tuhan kalau kita mau merendah. Kadang-kadang kesombongan rohani itu ada saudara-saudara. Kadang-kadang ya saya juga kadang-kadang yang belum mengenal Tuhan ini kadang-kadang mereka rasanya lebih suci. Tapi kadang-kadang Tuhan berikan saya kekuatan. Saya mau menangkap mereka agar mereka mengenal akan Tuhan. Kita mau ada kerendahan hati untuk melihat jiwa-jiwa yang belum mengenal akan Tuhan itu diselamatkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, ada satu ayat di dalam firman Tuhan. Filipi 2 ayat 5 sampai ke 8. Di sini katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara-saudara, kita mau menaruh pikiran dan perasaan yang ada dalam Kristus Yesus. Kita pun juga mau compassionate yang bisa merasakan apa yang orang-orang ini rasakan. Tidak menganggap kesetaraan. Saudara-saudara, Tuhan kalau digambarkan Tuhan kita Yesus yang adalah Tuhan dari segala, yang adalah Raja dari segala raja, yang dapat apa yang gak bisa dilakukan saudara-saudara, tapi mengambil tidak mempertahankan rupa Allah, tapi mau turun sebagai manusia yang penuh dengan kelemahan. Dan dia mau merendahkan dirinya, taat sampai mati. Matinya juga di kayu salib. Saudara-saudara, saya yakin Tuhan akan pakai ibu-ibu yang ada di dalam pelayanan di Revival Life Church. Bukan hanya di dalam lingkungan keluarga, tapi di lingkungan masyarakat pun saudara akan dipakai Tuhan. Lewat mujizat yang Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupan saudara-saudara, bisa ceritakan itu. Tuhan akan pakai saudara menjadi saluran berkat. Lewat keberadaan saudara banyak jiwa-jiwa akan dimenangkan. Haleluya, haleluya. Kita minta agar kekuatan yang daripada Roh Kudus itu diberikan di dalam kehidupan kita. Kepada ibu-ibu yang ada di dalam gereja, di dalam pelayanan ini. Saya jemput saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu lagu, mengalirlah kuasa Roh Kudus.
Mungkin singer juga bisa maju ke depan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Katakan sekali, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah